Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Di sini saya akan menjelaskan materi pengembangan sistem teknologi informasi metode SDLC. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu SDLC. SDLC ini merupakan singkatan dari System Development Life Cycle, teman-teman. Nah, SDLC ini sendiri merupakan proses yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, dan menguji software yang berkualitas tinggi. Tujuan dari SDLC ini sendiri, teman-teman, dia itu untuk menyediakan alur terstruktur dalam membantu organisasi menghasilkan suatu software yang berkualitas tinggi dengan waktu yang singkat dan biaya yang lebih rendah, namun tetap memenuhi atau bahkan melebihi harapan pelanggan. Singkatnya, SDLC ini merupakan pola yang diambil untuk mengembangkan sistem perangkat lunak yang terdiri dari suatu tahapan-tahapan, teman-teman. Nah, tahapan-tahapannya ini dia itu dimulai dari suatu tahapan ke tahapan akhir, kembali lagi ke tahapan awal, sehingga dia itu membentuk suatu siklus atau daur hidup, teman-teman. Nah, dalam tahapan-tahapannya ini dia itu terdapat yang namanya analisis sistem, seperti yang kita lihat pada gambar di PowerPoint ini. Yang pertama dia itu analisis sistem. Nah, analisis sistem ini merupakan orang yang dididik khusus untuk mengembangkan sistem secara profesional. Nah, di dalam analisis sistem ini sendiri juga, teman-teman, dia itu terdapat beberapa yang namanya kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatannya itu yang pertama ada yang namanya studi pendahuluan. Nah, di dalam studi pendahuluan ini kita dapat mengetahui bahwa biaya yang diperlukan dan waktu yang diperlukan untuk pengembangan sistem teknologi itu sendiri. Nah, kegiatan yang kedua dalam analisis sistem ini ada yang namanya studi kelayakan. Nah, di studi kelayakan ini terdapat yang namanya 5 kelayakan. Nah, 5 kelayakan yang biasa disingkat dengan TELOS. Nah, TELOS ini singkatannya itu yang T-nya ini adalah teknologi, E-nya ini ekonomis, L-nya ini legal, O-nya ini operasi, dan S-nya ini sosial. Nah, dimaksudkan dari singkatannya ini bahwa secara ekonomi, secara teknologi, secara ekonomi, secara legal, secara operasi maupun secara sosial, dalam pengembangan sistem teknologi informasinya ini dilakukan dengan layak. Seperti itu, teman-teman. Nah, kegiatan selanjutnya ada yang namanya mengidentifikasi permasalahan dan kebutuhan informasi pemakai. Nah, jika sistem teknologi informasi layak dikembangkan dengan mengidentifikasi masalah di sistem lama supaya dapat diperbaiki di sistem yang baru. Nah, kegiatan yang terakhir di analisis sistem ini ada yang namanya menganalisis hasil penelitian. Nah, menganalisis hasil penelitian ini terdiri dari menganalisis kelemahan sistem yang lama dan menganalisis kebutuhan informasi pemakai. Nah, siklus selanjutnya adalah perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini di dalamnya ada 2 tujuan utama. Nah, tujuan pertama dia itu memberikan gambaran secara umum tentang kehidupan informasi kepada pemakai sistem secara logika. Nah, tujuan utama yang kedua adalah memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik lainnya. Siklus yang kedua atau tahapan yang kedua ada yang namanya implementasi sistem. Nah, implementasi sistem itu adalah tahapan meletakkan sistem supaya siap dioperasikan. Implementasi sistem sendiri ada juga kegiatan-kegiatannya, teman-teman. Yang pertama dia itu mempersiapkan rencana implementasi, yang kedua melakukan kegiatan implementasi, dan yang ketiga menindaklanjuti implementasi. Nah, yang terakhir siklus hidup pengembangan sistem yang terakhir ada yang namanya operasi dan perawatan sistem. Setelah sistem diimplementasikan dengan berhasil, maka sistem akan dioperasikan dan dirawat. Nah, kenapa sistem perlu dirawat, teman-teman?
Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena sistem mengandung kesalahan yang dulunya belum terdeteksi sehingga kesalahan-kesalahan perlu diperbaiki. Nah, yang kedua, sistem mengalami perubahan-perubahan karena permintaan baru dari pemakai sistem. Yang ketiga, sistem mengalami perubahan karena perubahan lingkungan luar. Nah, yang terakhir, sistem perlu ditingkatkan. Selanjutnya, dan kekurangan dari metode SDLC. Kelebihan dari metode SDLC ini, yang pertama, dia dapat menyediakan tahapan yang dapat digunakan sebagai pedoman yang mengembangkan sistem. Yang kedua, akan memberikan sistem yang lebih baik karena sistem dianalisis dan dirancang secara khusus sebelum diimplementasikan. Nah, selanjutnya ada kekurangan metode SDLC. Yang pertama, hanya menyediakan tahapan-tahapan saja tetapi tidak menyediakan metodologi. Nah, yang kedua, hasil dari SDLC ini sangat tergantung dari hasil analisis teman-teman. Nah, sehingga kalau misalkan analisis kita yang terdahulu itu salah, maka dia akan berpengaruh kepada sistem selanjutnya, seperti itu. Nah, yang ketiga, dibutuhkan waktu yang lama untuk mengembangkannya karena sistem harus dikembangkan sampai selesai terlebih dahulu. Yang keempat, dibutuhkan biaya yang relatif lebih besar dibandingkan dengan metode lainnya. Yang ketiga, hasil dari sistem tidak luas untuk dimodifikasi karena perlu dilakukan analisis kembali. Di sini ada metodologi pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem terstruktur merupakan metodologi sistem yang populer dan banyak digunakan. Nah, metodologi pendekatan terstruktur ada 3. Yang pertama, cara top down. Yang kedua, cara dekomposisi. Yang ketiga, beberapa alat pengembangan sistem. Di sini ada alat-alat komunikasi di tahap analisis. Analisis perlu berkomunikasi dengan pemakai sistem. Komunikasi ini banyak terjadi di proses analisis pada tahap pengembangan sistem. Analisis membutuhkan alat agar komunikasi dengan pemakai dapat tersampaikan dengan baik. Nah, alat-alat komunikasi yang digunakan di tahap ini adalah bagan alir sistem, diagram arus data, dan kamus data. Nah, bagan alir sistem dan bagan alir dokumen. Bagan alir sistem digunakan untuk mengembangkan proses dari sistem yang lama atau sistem baru yang disusulkan. Bagan alir sistem juga menunjukkan arus dari dokumen-dokumen yang ada di organisasi sehingga disebut juga dengan nama bagan alir dokumen. Nah, diagram arus data, selanjutnya diagram arus data proses dari sistem yang lama dan yang baru dapat juga digambarkan dengan diagram arus data atau DFD. Jika bagian alir dokumen lebih menunjukkan dokumen yang ngalir di dalam organisasi, diagram arus data atau DAD atau data flow diagram atau DFD lebih menunjukkan data yang mengalir dari suatu entity ke entity yang lain. Nah, kamus data. Kamus data ini adalah katalog fakta tentang data dan kebutuhan-kebutuhan informasi dari suatu sistem informasi. Kamus data digunakan untuk merancang input, merancang laporan, dan database kamus data dibuat berdasarkan arus data yang terdapat pada data flow diagram. Alat-alat komunikasi di tahap perancang. Di tahap perancang, analisis sistem banyak berkomunikasi dengan teknisi sistem, yaitu dengan pemrogram komputer, ahli basis data, ahli telekomunikasi, dan lain sebagainya. Di tahap ini, analisis sistem masih memerlukan beberapa alat yang sama dengan yang dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan sistem pemakai. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.